Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1RA akan mempresentasikan Hasil kerja kelompok kami. berjudul Pentingnya Penerapan Sistem Kadaster di Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari masalah kadaster yang kami angkat, yaitu tentang kadaster 2014 dan kadaster 2034. Kadaster sendiri merupakan metode yang mengatur data kepemilikan publik tentang semua objek tanah yang sah dalam suatu negara atau wilayah tertentu berdasarkan pengukuran batas. Fungsi kadaster yaitu membantu pembangunan nasional dari berbagai sektor, diantaranya sektor perekonomian, pertanian, sosial, dan hukum. Kadaster memiliki beberapa jenis, yaitu kadaster fiskal, hukum, dan multiguna. Ada dua komponen utama pada kadaster, yaitu survei kadaster dan peta kadaster. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu kadaster 2014 dan kadaster 2034. Kadaster 2014 adalah suatu publikasi yang dihasilkan oleh Joe Kaufman dan Daniel Sattler. Publikasi ini menyajikan visi kadaster di masa depan. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan di dunia dalam mengukur reformasi dan pengembangan sistem kadasternya. Sedangkan kadaster 2034 adalah gagasan capaian terbaru di bidang kadaster setelah 2014. Oleh karena itu, pada kadaster 2034 diharapkan dapat menjadi suatu peningkatan dalam hal partisipasi pengguna dalam memperbarui data secara real-time dan pemasukan informasi dengan penyesuaian presisi yang ada. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan yang kami ambil. Tujuan dari laporan ini adalah mengetahui pelaksanaan survei kadaster dan sistemnya di Indonesia. Yang kedua, mengetahui perbedaan kadaster 2014 dan kadaster 2034. Yang ketiga, mengetahui pengaplikasian atau penerapannya di Indonesia untuk menuju kadaster 2014 dan kadaster 2034, serta evaluasi tentang kadaster 2014 dan kadaster 2034. Yang keempat, mengetahui visi kadaster 2034 dalam pemenuhan Sustainable Development Goal pada tahun 2034 maksudnya. Yang kelima, yang terakhir, mengetahui penanggulangan tingginya nilai atas sebidang tanah di kehidupan modern. Saya akan menjelaskan tentang teori dasar. Saya membagi 3 materi tersebut, yaitu pertama sistem kadaster, kedua kadaster 2014 dan kadaster 2034, yang ketiga penerapan dan evaluasi. Masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem kadaster. Sistem kadaster adalah metode yang mengatur data pemilikan publik tentang suatu objek tanah yang sah dalam suatu negara atau wilayah tertentu berdasarkan pengukuran batas. Pada masa lalu, surveyor akan melakukan pengukuran terhadap bidang tanah dan kemudian menyimpan data dalam bentuk peta. Di masa yang akan datang, peta tidak lagi menjadi media penyimpanan informasi. Akan tetapi, peta hanya menjadi penyajian informasi sebagai sarana komunikasi yang lebih mudah dan efisiensi. Materi yang kedua yaitu kadaster 2014 dan kadaster 2034. Kadaster 2014 merupakan suatu publikasi yang dihasilkan oleh Joe Kaufman dan Daniel Sattler, Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja 7.1 dari Komite 7FIG. Publikasi ini menjanjikan visi kadaster di masa depan. Kadaster 2014 memiliki visi dan tujuan. Visi dari kadaster 2014 yaitu 1. Menjanjikan semua hak dan aspek hukum yang melekat di atas tanah. Kedua, pemisahan antara peta dan buku tanah akan berakhir. Ketiga, pemetaan kadaster akan mati, modelnya akan bertahan. Keempat, kadaster yang menggunakan kertas dan pensil akan punah. Kelima, kadaster 2014 akan lebih banyak diprivatisasi. Keenam, kadaster 2014 akan menjadi swadaya. Tujuan dari kadaster 2014 yaitu 1. Hak atas tanah baik milik perorangan maupun publik didaftarkan dengan pola yang sama. Kedua, tidak merubah sistem kepemilikan tanah. Ketiga, data registration disarankan sebagai pengganti data registration. Keempat, mengikuti 4 prinsip pendaftaran tanah yaitu pembukuan, penyerahan, dan spesialis dan publitis. Kelima, mengikuti prinsip legal independen. Keenam, menggunakan batas tetap fixed boundary, bukan dengan deskripsi atau general boundary. Ketujuh, menggunakan sistem koordinat geografis.
Lalu Kadastar 2034 merupakan sistem kadastar yang disusun oleh Don Grant dari Land Information of Netherlands. Kadastar 2034 memiliki visi dan tujuan. Visi dari Kadastar 2034 yaitu 1. Memberikan akses informasi yang mudah dengan menjelaskan batas-batas spasial dari berbagai hak dan kepemilikan. Kedua, memberikan informasi dalam bentuk 3 dimensi. Ketiga, memberikan visualisasi dalam bentuk yang mudah dipahami orang awam. Keempat, mengembangkan sistem kadastar untuk menjadi suatu sistem kadastar yang handal. Kelima, mengoptimalkan kerja dari berbagai pihak. Keenam, mengakui tanah sebagai dasar untuk semua aktivitas dari kegiatan manusia, dan tanah digunakan untuk keputusan yang bijaksana. Kadastar 2034 memiliki visi 1. Membentuk suatu visi yang sama dalam hukum, industri, dan pendidikan. Kedua, memberikan peraturan-peraturan yang bertahan lama untuk menjaga komponen-komponen dasar sistem kadastar dari waktu ke waktu. Ketiga, mengidentifikasi hasil yang dibutuhkan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pemerintah, pengembangan peraturan, standar, sistem penelitian, dan desain daripada sistem di masa depan. Keempat, menjadi rekomendasi aksi dan inovasi yang akan membimbing kita dalam mencapai visi. Materi yang ketiga yaitu penerapan dan evaluasi. Pada visi Kadastar 2014 sudah ada yang diterapkan di Indonesia. Contohnya yang pertama, penyajian semua hak dan aspek hukum yang melekat di atas tanah secara lengkap, termasuk hak publik dan batasan penggunaan tanah sudah mulai diterapkan di Indonesia. Contohnya jumlah tanah yang bisa dimiliki telah dibatasi untuk menjaga berbagai hal yang dapat merugikan. Kedua, pemisahan antara peta dan buku tanah akan berakhir. Indonesia juga sudah mulai menerapkannya. Pemetaan dan pendaftaran tanah oleh BPN. Ketiga, pemetaan kadastar akan mati, modelnya akan bertahan. Ini masih sulit untuk diterapkan di Indonesia. Yang keempat, yang menggunakan sistem kertas dan pensil akan punah. Ini juga masih sulit diterapkan di Indonesia. Lalu Kadastar 2014 lebih banyak yang diprivatisasi. Contohnya seperti swasta dan pemerintah semakin erat. BPN kerjasama dengan BIG. Kadastar 2014 akan menjadi swadaya. Ini belum sangat baik dari berbagai mulai proses konversi pengakuan hak, penegasan hak, dan lain-lainnya. Penerapan dan evaluasi pada Kadastar 2034. Dari Kadastar 2034, Indonesia masih belum menerapkannya. Tetapi Kadastar 2034 memiliki kelebihan daripada Kadastar 2014 seperti mensuren tetap, objek orientasi untuk hak, batas dan tanggung jawab, kemampuan pengolahan 3 dimensi, pembaruan waktu nyata, kadastar global dan interoperable, kerjasama antara perusahaan swasta dan publik, tidak ada pemisahan antara peta dan catatan. Pemodelan akan menggantikan peta kadastar. Kadastar dalam format fisik akan menjadi bagian dari masa lalu. Yang kami lakukan dalam kelompok adalah 1. Pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini dilakukan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, pembagian materi. Materi dibagi oleh dosen pembimbing dan kami mendapatkan materi tentang sistem kadastar 2034 dan kami melaksanakan diskusi kelompok. Selanjutnya, pembagian borang 1. Setiap kelompok dibagi borang untuk diskusikan dalam kelompok tersebut. Borang 1 berisikan isu permasalahan. Selanjutnya, peer teaching. Peer teaching dilakukan melalui Google Meet. Selanjutnya, borang 2. Borang 2 berisikan lanjutan dari borang 1, dan borang 2 ini berisikan pertanyaan yang belum terjawab pada borang 1. Pembuatan Meet Map. Kami menentukan tema dari Meet Map yang akan kami buat, dan setelah itu kami mempostingnya di Instagram. Yang terakhir yaitu laporan dan presentasi. Membuat pembelajaran ini menjadi sebuah bentuk laporan yang sudah dikatakan benar atau sudah dieksekusi oleh dosen pembimbing. Maka lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil kerja kelompok tersebut dengan sesuai arahan dan ketentuan dari dosen pembimbing. Sesuai dengan judul buku ini yaitu pentingnya penerapan sistem kadastar di Indonesia. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apakah sistem kadastar itu. Pada slide sebelumnya dijelaskan bahwasannya sistem kadastar merupakan suatu metode yang mengurus data kepemilikan atas tanah dengan menggunakan pengukuran batas-batas. Nah, seperti apakah sistem kadastar di Indonesia? Di Indonesia,
Kadaster dibagi menjadi 3 tahap, yaitu periode prakadaster, kadaster lama, dan kadaster baru. Selain itu, terdapat 2 komponen utama pada kadaster, yaitu survei kadaster dan peta kadaster. Fungsi dari kadaster itu sendiri ialah untuk membantu pembangunan. Pada zaman dahulu, seorang surveyor akan melakukan pengukuran batas-batas tanah, yang mana data-data ini nanti akan disimpan ke dalam bentuk peta. Namun di masa yang akan datang, peta ini tidak lagi menjadi media penyimpan data, hanya digunakan sebagai media komunikasi untuk memvisualisasikan data. Lalu, sistem kadaster mana yang dipakai di Indonesia? Apakah sistem kadaster 2014 atau sistem kadaster 2034? Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan pada pengertian, visi, tujuan, dan karakteristiknya, seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Keduanya belum diterapkan di Indonesia. Namun Indonesia sudah mulai menerapkan beberapa visi yang dimiliki oleh sistem kadaster 2014. Salah satu contohnya ialah BPN. BPN telah menerapkan Geo KKP yang merupakan suatu pelayanan pendaftaran tanah dari metode manual berubah menjadi metode digital. Di Indonesia yang semulanya pendaftaran tanah dan pembuatan peta atas kepemilikan tanah dilakukan oleh lembaga yang beda, namun saat ini telah ditetapkan dengan lembaga yang sama, yaitu BPN. Nah, bagaimana dengan Kadaster 2034? Visi dari Kadaster 2034 itu akan diterapkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Permasalahan selanjutnya yang akan dibahas dalam buku ini ialah bagaimana cara atau solusi untuk menanggulangi tingginya nilai tanah dari tahun ke tahun. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwasannya setiap orang yang pindah dari suatu desa ke suatu kota itu membutuhkan tempat tinggal. Apabila urbanisasi terus meningkat, maka permintaan akan tanah juga akan terus meningkat. Nah, untuk itu solusinya adalah dengan menekan angka urbanisasi. Ya, ketika urbanisasi kecil, maka angka permintaan atas tanah juga kecil, sehingga harga tanah juga akan kecil. Jadi sangat penting untuk negara Indonesia untuk menerapkan sistem kadaster, di mana dengan melakukan sistem kadaster itu dapat mengurangi konflik. Kemudian adalah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa ditarik dari laporan kali ini adalah di mana yang pertama adalah sistem kadaster yang digunakan di Indonesia. Sistem kadaster yang digunakan di Indonesia itu ada 2 jenisnya, yaitu yang pertama sistem kadaster 2014, kemudian sistem kadaster 2034. Dalam hal ini kita juga bisa membandingkan antara keduanya, di mana ada perbedaan di antara kadaster 2014 dan juga kadaster 2034. Di dalam laporan ini kita juga bisa melihat perbedaan, kesamaan, dan juga hal apa saja yang bisa diambil dari kadaster 2014 dan kadaster 2034. Selain itu, kita juga bisa mengetahui penerapannya dan juga apa saja halangan serta rintangan yang menyebabkan keduanya itu terhambat, dan seperti apa penerapan yang baik untuk pengkadasteran yang ada di Indonesia kita ini. Yang kemudian adalah saran. Adapun saran yang dapat kami simpulkan dari laporan ini adalah kita harus mengetahui dan harus memahami tentang sistem kadaster yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga harus mampu menentukan kadaster apa yang akan diterapkan dalam sistem pengkadasteran yang akan kita lakukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.